Shalom saudara dikasih Tuhan, saat ini kita sudah memasuki video Advent yang keempat dan tema kita minggu ini adalah tentang love atau kasih. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya rindu kita semua bersama-sama menyanyikan pujian Lahir di Hatiku. Biarlah pujian ini boleh mengantarkan kita melihat begitu besar kasih Allah bagi kita.
Saudara, ada sebuah kisah yang berjudul Cinta Mikio Okada. Kisah ini menceritakan tentang seorang bernama Mikio Okada yang merupakan seorang nelayan di Pulau Hokkaido, Jepang. Saudara, Mikio ini memiliki seorang putri yang sangat ia kasihi berumur 9 tahun bernama Natsune. Suatu hari, pada tahun 2013 ketika ia akan menjemput anaknya pulang dari sekolah, Mikio terjebak badai salju dengan tiupan angin berkekuatan 109 km per jam di suhu minus 6 derajat Celcius. Saudara, ini merupakan badai yang sangat dahsyat. Dalam kondisi tersebut, Mikio segera melepaskan jaketnya dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi sang putri, agar putrinya tersebut bisa terselamatkan dan tidak kedinginan. Ia berjuang keras agar nyawa anaknya bisa diselamatkan. Saudara, hal memilukan yang kemudian terjadi adalah ketika kemudian tim penyelamat menemukan Mikio yang telah tewas, tidak bernyawa di dalam badai tersebut. Ketika tim penyelamat menemukan jasadnya, Mikio dalam keadaan menutupi dan memeluk tubuh Natsune putrinya. Dalam pelukan sang ayah, nyawa Natsune dapat terselamatkan. Saudara, kisah ini menjadi satu kisah yang sangat menginspirasi banyak orang tentang apa itu cinta dan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya. Karena kasih, ayah mau merelakan nyawanya untuk anak yang dikasihinya. Saudara, rasanya kisah cinta ini mengingatkan kita akan satu kisah cinta yang lain, satu kisah cinta yang sering kita dengar, kisah cinta yang rasanya jauh lebih besar dari apapun yang pernah dilakukan oleh Mikio Okada ataupun kisah cinta yang ada di dunia ini. Ya, ini adalah sebuah kisah cinta yang sejati yang pernah kita terima, yaitu kisah cinta dan pengorbanan Allah bagi umatnya, bagi setiap kita. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang tidak asing bagi setiap kita, firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saat kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebentar lagi, ini merupakan sebuah permulaan, bukti kasih Allah yang begitu besar, yang terbaik bagi kita. Saat Allah berkata bahwa Ia mengasihi kita, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Dia tunjukkan secara nyata dengan rela berkorban, yaitu mengorbankan anaknya yang satu-satunya untuk menyelamatkan setiap kita, manusia yang berdosa. Saudara, melalui kedatangan Yesus menunjukkan kepada kita apa itu kasih yang sesungguhnya. Bukan diberikan hanya untuk satu orang, tetapi diberikan kepada seluruh manusia. Ini adalah satu kasih yang sempurna. Bukan karena saudara dan saya baik ataupun benar. Bukan karena kita melakukan apa yang benar juga. Tetapi justru karena kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi justru dikasihi dan dilayakan. Kasih itu dinyatakan kepada setiap kita. Saudara, pengorbanannya diberikan bagi kita mulai dari sejak kelahirannya di palungan sampai kematiannya di atas kayu salib. Kasihnya begitu besar dan menemukan kita, orang-orang yang berdosa, tinggal di dalam kegelapan. Saudara, Allah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, Yesus. Dia meninggalkan semuanya untuk menjadi juru selamat bagi setiap kita dan mengubahkan kehidupan kita. Semuanya hanya satu, alasannya karena kasihnya yang begitu besar bagi kita. Saudara, yang tadinya kita terpisah dengan Allah dapat berdamai kembali, agar yang tadinya kita berjalan menuju kebinasaan dapat dibebaskan dan memperoleh hidup yang kekal, memperoleh terangnya yang ajaib. Inilah kasih yang besar yang Dia berikan kepada setiap kita. Saudara, pertanyaannya untuk kita refleksikan saat ini, apakah saudara telah merasakan kasih yang begitu besar? Setelah kita merasakan kasih yang begitu besar, bagaimana saudara respon kita terhadap kasih yang diberikan itu kepada kita? Apakah kasih Yesus yang begitu luar biasa mengubah kehidupan saudara? Mari saudara, kita bersama-sama pertanyaan-pertanyaan ini dan kita bisa bersama-sama menutupnya di dalam doa.
bersama dengan keluarga. Jika saudara masih membutuhkan waktu untuk merefleksikan, silakan menghentikan video ini dan kemudian nanti setelah selesai bisa dilanjutkan kembali.
Saudara, terima kasih telah melakukan Family Altar bersama-sama. Saya berharap melalui setiap pujian dan perenungan firman Tuhan, kita bisa bersama-sama merasakan kembali kasih Allah yang begitu besar yang Dia tunjukkan kepada setiap kita di momen Natal ini. Saudara, mari saat ini kita bersama-sama melakukan family activity bersama dengan keluarga kita dengan tema love atau kasih. Yang pertama yang saudara dan keluarga bisa lakukan adalah membuka link yang ada di deskripsi atau yang ada di WAG grup masing-masing. Langkah kedua yang bisa saudara lakukan adalah melakukan tes love language dan temukan bahasa kasih dari masing-masing anggota keluarga saudara. Setelah menemukan atau melakukan tes tersebut, praktekkanlah bahasa kasih tersebut kepada semua anggota keluarga. Kemudian saudara bisa memfoto saat aktivitas tersebut dilakukan, kemudian pilihlah foto yang terbaik. Foto terbaik tersebut bisa saudara unggah dan kirim ke nomor WA yang ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.